Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi sama gua Vin Vlog ya. Oke. Jadi gua ngonten dari sini ya. Tadi gua habis ngantar. Ibu gua guys. Jadi ibu gua ke stasiun Rambi Puji. Jadi ibu gua mau ke Jogja cuy. Jadi gua balik dulu ya sekarang ya. Berhubung banget karena konten kita udah lama banget kita nggak ngonten. Jadi ya sekarang astagfirullahaladzim, mau gak mau kita harus ngonten guys, karena untuk kebutuhan upload ya minimal berapa lah gitu guys. Yang penting ada konten aja. Ini jalan rusak. Ini rusak karena emang jalan ini rusak, harus gara-gara dilewatin truk itu guys, gede-gede guys. Gue sering banget ngomong ya selama di konten gue lewat jalan-jalan mau ke arah rumah gua tuh sering dilewatin truk-truk semen gitu loh, truk-truk di pabrik semen. Jadi kan muatannya besar-besar tuh, lebih 20 ton guys. Jadi ya sekuat-kuatnya aspal kalau kagak dicor ya hancur gitu kan. Jadi ya ini akhirnya dicor juga gitu loh. Ini aja digali, ini berapa meter gitu, 1 meter apa guys, dicor. Ini sampai numpuk segini guys. Ini kemungkinan ditambahin lagi gitu loh cuy, ditambahin lagi. Ini macet kenapa ya, gue juga nggak tahu guys. Becak. Itu loh. Wah tuh guys, kita harus berbagi jalan ya cuy. Ya namanya juga perbaikan jalan cuma satu guys, kecil guys. Jadi juga kita harus berbagi. Ini vibe-nya ride Antut. Wah, pagi-pagi ya. San Mori. Bukan, sekarang Sabtu, berarti Satmori, Saturday morning ride. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gelo disalip Bapak Supra guys. Kita kejar Bapak Supra. Bisa lah ngejar Supra, masa kagak bisa no. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go boy. Ya elah cuman Supra. Malah mencerminkan ini ya, mencerminkan seorang MV. Enggak sih sebenarnya guys, gue buru-buru karena emang ada kerjaan juga. Jadi gue harus ngebut bang. Yo, let's go boy. Jadi gue bukan karena ugal-ugalan sih, enggak sih guys, karena emang ya buru-buru cuy. Bismillah, nggak bisa ya. Bisa sih ini, mepet. Hop. Masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah truk gandeng coy. Jangan bro. Itu guys pentingnya lu paham. Lu harus paham sikon. Lu sama motor lu tuh harus paham. Kita harus kasih kode cuy. Lu harus paham kondisi lu sama motor lu. Seumpama tuh jarak segitu tuh kelihatannya kan jauh guys, kelihatannya jauh ya, cuman itu sebenarnya nggak terlalu jauh, itu deket banget. Kalau lu seumpama lu naik kendaraan di posisi 100 km per jam, lu harus bisa ngitung ini truk panjangnya berapa dan depan lu itu kecepatannya berapa. Lu kan pasti paham kan, yang motor lu yang lu bawa pastinya lu paham sama kondisi motor lu sama lu nya sendiri gitu loh. Kalau lu yakin juga, kalau gue masih ragu, tiba-tiba pasti seorang rider itu, supir atau yang lain ketika berkendara itu pasti punya rasa, oh ini nggak bisa nih gitu. Lu jangan paksain bro, itu bahaya banget guys. Kalau emang yakin, oke masuk bro. Itu guys, apalagi lu masuk di jalur pantura ya coy. Waduh, itu panturis namanya anak-anak ini.
hazard ya, nggak tahu mau kemana dia pasang hazard. Jadi macet guys, kita ikutin ini aja dulu, jangan terlalu ngebut ke belakang. Ini Bapak Supra yang tadi bro. Bapak Supra yang tadi guys, dia masih, wah anjing knalpotnya lo di bedel. Awas bang, no kayak gitu guys. Itu kondisi motornya kecil cuy, apa ramping lah, motor gua kan ada sidewalk kanan kiri, jadi ya harus lu perhatikan banyak guys. Nah kayak gini cuy. Oke. Nah ini kan kosong nih, kosong ya, lu gas aja nggak apa-apa. Motor satu kan masih ada space tuh sebelah kanan tuh. Nah sebelah kanan lu masih ada space, jadi aman aja bro. Ya buat kalian semua, yang paling penting yang harus dipelajari ya, sebelum lu mau touring berkendara jauh, Allahu Akbar jalannya, astagfirullahaladzim. Kalau mau touring berkendara jauh itu harus lu perhatikan coy, kondisi motor lu, terus badan lu juga fit harus enggak. Lu harus bener-bener fokus, stay safe di jalan cuy. Karena apa? Karena kadang beberapa rider tuh banyak, kalau emang lu capek, ngantuk tuh harus berhenti aja bro, menepi lah kemana, ke rest area, ke minimarket, istirahat bentar. Gua kalau perjalanan jauh guys, itu kalau emang bener capek banget, itu gua gak capek banget, capek lah, posisi badan itu emang kayak pinginnya mau tuh, tapi otak tuh pinginnya mau, tapi lu paksa, forsir terus, bisa nih kayaknya bentar lagi nyampe gitu. Jangan bro, lu berhenti aja mendingan guys, istirahat 15 menit 10 menit gitu. Gua kadang tidur cuy. Gua tau kalian buat yang muslim, rider muslim, lu harus ya berhentilah ke masjid mungkin pas waktu sholat 5 waktu gitu, atau lu sekedar wudhu atau sholat tahiyatul masjid gitu. Untuk menghilangkan penat anda. Jadi kan ada waktu, Allahu Akbar, ibunya sampai lari. Jadi ada waktu buat lo istirahatin tubuh lo sebentar, setelah itu lanjut. Karena apa bro? Allahu Akbar. Karena tujuan itu nggak akan pindah, jadi santai aja bre, pasti nyampe. Perjalanan itu, touring itu ya seperti, menurut gua seperti doa bro. Kenapa seperti doa gitu? Nyambung ya bang ya, karena berdoa tuh seperti lu touring gitu loh. Jauh sih perjalanannya, kalau ingin capai suatu tujuan itu kita harus berdoa terus. Berdoa ya sekalian usaha ya kan, sekalian terus berdoa, lama-lama nyampe pasti bro. Nggak perlu buru-buru guys. Kalau buru-buru takutnya ya kan, ya kalau lo nyampe cepet ya itu memang rezeki lo. Kalau umpama ada apa-apa di jalan gitu kan, ya gitulah pokoknya guys. Jadi santai aja kali. Oke bang. Ini ada apa, amal-amal guys, amal-amal. Penarikan sumbangan, sumbangan ya, minta sumbangan di pembangunan masjid gitu guys. Kalau di daerah gua ya, khususnya di Jawa Timur, itu sering banget guys bang ngeliat kayak gitu guys. Wait. Oke. Tuh guys, ada penarikan bukan penarikan sumbangan, minta sumbangan untuk pembangunan. Biasanya musola atau masjid gitu guys. Na 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 na, ku tak hanya na na na. Anjay. Vibe-nya riding pagi itu emang asik sebenarnya, coba lagi lo perjalanan jauh kemana gitu guys. Kemungkinan gue nanti sih kayaknya mau ke kota lagi sih guys, karena gue kemarin bikin baju, bukan bikin baju ya, bikin baju sih. Gue beli sendiri baju, terus gue apa ya, gue Allahu Akbar jalannya, gue ini lagi gue sablonin. Jadi gue beli baju polos terus gue sablonin ke salah satu tempat yang mungkin kalian udah tahu, tempat sablon yang terkenal lah guys.
yang nerima penerimaan gue bikin kaos satuan businan gitu cuy. Ini lepas terus guys, namanya juga glove. Glove murah cuy, gue dapet ini ya di online shop ya. Itu cuman berapa dulu guys, 6.000 atau berapa gitu. Makanya udah lepas, ini udah berapa tahun juga guys. Ya harus ganti sih emang, cuman gue masih nyaman aja bro. Ini nemenin gue perjuangan aja ya. Dari nge-YouTube 0 subscriber sampai ya lumayan sekarang 2,4 cuy. Itu 2,4 ribu gue udah seneng kayak gini.